Teknik inokulasi mikroorganisme. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mempelajari teknik inokulasi biakan mikroorganisme di laminar flow untuk menjaga kondisi steril. Prinsip percobaan ini, mikroorganisme dapat dipindahkan dari media satu ke media yang lain dengan inokulasi atau subculturing. Teknik ini merupakan hal yang penting untuk dikuasai dalam mikrobiologi karena fungsinya untuk mempersiapkan dan memelihara biakan mikroorganisme. Mikroorganisme selalu dijumpai di mana-mana, baik di udara, di atas meja laboratorium, peralatan laboratorium, dan sebagainya. Benda-benda tersebut dapat merupakan sumber pencemaran eksternal yang dapat mengkontaminasi biakan murni mikroorganisme. Untuk menghindari terjadinya kontaminasi, maka inokulasi biakan harus dilakukan secara aseptik. Berikut adalah teknik inokulasi mikroorganisme pada media agar miring. Perhatikan dengan baik-baik penjelasan berikut agar saat melakukan percobaan ini mendapatkan hasil yang sesuai. 1. Tuliskan nama spesies mikroorganisme, tanggal inokulasi, serta nama praktikan pada tabung reaksi. 2. Taruh biakan induk dalam tabung reaksi dan media agar miring yang telah disterilkan pada telapak tangan kiri. 3. Panaskan jarum ose pada nyala api lampu spiritus hingga membara. 4. Bukalah sumbat kapas pada biakan induk dengan jari manis dan kelingking, dan jangan sekali-kali dilepaskan atau ditaruh di atas meja agar tidak terkontaminasi. Lewatkan mulut tabung 2-3 kali di atas nyala api, lalu masukkan jarum ose melalui mulut tabung dan ambil sedikit biakan dengan ujung ose. Tutuplah sumbat kapas pada biakan induk. 6. Buka sumbat kapas media agar miring yang akan diinokulasi mikroorganisme dengan cara yang sama seperti langkah sebelumnya. Kemudian geserkan ujung jarum ose yang sudah mengandung mikroorganisme dengan hati-hati di atas permukaan media agar. Dimulai dari dasar tabung secara zigzag menuju ke bagian atas tabung. Tutuplah secepatnya sumbat kapas pada media yang telah diinokulasi. 7. Panaskan kembali ujung jarum ose hingga membara untuk memusnahkan mikroorganisme yang masih menempel. 8. Simpan biakan yang baru diinokulasi dalam inkubator.
Itulah langkah-langkah yang harus dipahami ketika akan melakukan teknik inokulasi. Pastikan Anda memahami bahan-bahan yang dibutuhkan, peralatan yang digunakan, dan prosedurnya untuk memastikan percobaan yang Anda lakukan sudah melewati tahap yang benar. Kemudian ini ada NaCl dalam tabung. Kita akan buat suspensi. Caranya membuat suspensi: ambil satu koloni bakteri, kemudian masukkan ke dalam NaCl. Kemudian bakar OC, kemudian sampai larut. Setelah terbentuk suspensi bakteri, maka kita menggunakan standar Merck untuk suspensi bakteri. Kita ukur. Sekarang kita lanjut ke pengerjaan prosedur. Tapi sebelum ke prosedur, kita harus desinfeksi meja terlebih dahulu menggunakan alkohol, ya. Oke. Jika sudah, jangan lupa kita lap, kita bersihkan. Oke, jika sudah, maka berikutnya adalah menyalakan dua api bunsen. Nah, dua api bunsen kita nyalakan, jadi kita akan bekerja di antara dua api. Nah, kemudian ini sawan petrinya masih steril, kita buka. Nah, oke, karena kita akan menggunakan 4 konsentrasi, berarti pada bagian bawah cawan petri kita bagi 4 bagian, ya. Ini diusahakan menggunakan spidolnya spidol permanen, ya, agar tidak mudah terhapus tanda yang sudah kita berikan. Untuk penyimpanan konsentrasi yang besar ke yang terkecil itu kita aturannya di sini yang 100 ppm seberangnya itu 50 ppm. Kenapa tidak bersebelahan 100 di sini 50? Karena takutnya nanti zona hamat yang terbentuk itu besar, kemudian kita tidak bisa mengukur gitu ya berapa diameternya. Karena kita tidak tahu nanti hasil dari zona hamat yang terbentuk, makanya kita silangkan atau berhadapan. 100 50 25 dan 12,5. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, 100 seberangnya itu 50, di sininya 25 ppm, di sininya 12,5. Maka berikutnya adalah kita akan memasukkan bakteri ke cawan petri ini sebanyak kurang lebih 500 mikron atau 0,5 mili menggunakan mikropipet. Jadi tipnya kita ambil terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita akan ambil biakan bakterinya. Nah, ini biakan bakterinya ya. Oke, ini bakterinya. Untuk mengambilnya kita ambil boleh sumbatnya pakai sela-sela yang mana saja, tergantung dari kenyamanan gitu ya. Kalau saya pakai yang sebelah sini saja. Kemudian jika sudah dibuka, jangan lupa difiksasi antara sumbat dengan leher dari atau pangkal dari tabung reaksi. Oke, setelah difiksasi, kita akan ambil bakterinya. Kita tekan dulu satu tekanan. Kemudian masukkan, ambil, nah dilepas, kemudian ini terambil ya bakterinya. Kemudian kita ini fiksasi kembali, kemudian kita tutup dan kita simpan. Oke,
Nah, tadi ketika menutup itu usahakan bakterinya ke sana ya, tidak ke arah sini. Takutnya nanti kena jas lab. Gitu ya. Makanya tadi saya menutupnya ke arah sana agar tidak terkena praktikannya. Gitu ya, apalagi terkena jas lab bakterinya. Oke, jika sudah diambil, maka berikutnya adalah kita ambil cawan Petri, kita fiksasi terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, itu kita angkat cawan Petrinya. Nah, kita angkatnya sedikit saja, tidak usah lebar-lebar, sedikit. Yang penting tip dari mikropipet ini masuk ya ke dalam cawan Petri. Nah, oke, kita tekan semuanya, lepaskan, otomatis di sini dia sudah ada bakterinya. Fiksasi kembali. Oke, kita simpan. Tip yang bekas bakterinya kita buang, mikropipetnya kita simpan kembali. Selanjutnya adalah memasukkan media ke dalam cawan Petri. Nah, jadi kita ambil dulu medianya, pegang oleh tangan kiri, tangan kanan untuk memegang sumbatnya ya, di sela-sela mana saja. Kenapa harus menengadah ke atas, tidak seperti ini? Karena kalau seperti ini takutnya nanti sumbatannya ini terpegang, tergenggam oleh telapak tangan kita, sehingga kontaminan dari tangan kita itu akan nempel di bagian sumbatnya. Ketika kita simpan, takutnya dia akan tumbuh bakteri di dalam medianya, jadi tidak bisa digunakan kembali. Makanya kita seperti ini ambilnya, kemudian kita fiksasi. Biasa sumbatnya fiksasi, kemudian leher atau pangkal dari erlenmernya kita fiksasi. Jika dirasa cukup, erlenmernya kita pindahkan ke tangan kanan seperti ini, tetap dekat dengan api. Kemudian kita angkat cawan Petrinya. Jika sudah, seperti biasa kita fiksasi kembali cawan Petrinya. Kemudian kita tuangkan media agarnya. Nah, kita tuangkan yaitu sebanyak 15 mili kurang lebih, atau menutupi bagian bawah dari cawan Petrinya. Oke, kita masukkan. Sip. Oke, jika sudah, ini yang berisi media kita fiksasi kembali. Oke, jika sudah, kita simpan di bawah. Kemudian Erlenmeyer ini kita fiksasi kembali, sumbat dan pangkalnya, tutup, simpan. Kemudian bakteri dan media sudah menjadi satu di sini. Berarti langkah berikutnya adalah menghomogenkan cawan Petri. Bukan cawan Petri, tapi media dengan bakteri ya. Homogenkannya seperti apa? Yaitu dengan bisa menggunakan angka 8. Nah, seperti ini, atau putar ke kanan, atau putar ke kiri, atau bisa juga di bagian ujung meja seperti ini, digoyang-goyangkan seperti ini. Nah, oke, simpan kembali, tunggu hingga padat. Sekarang sudah padat dari media dengan cawan Petri, media dengan bakterinya bisa dilihat ya, sudah padat, tidak goyang-goyang lagi. Nah, langkah berikutnya adalah memasukkan kertas cakram ke dalam cawan Petri ini. Oke, ini kertas cakramnya juga sudah steril, jadi membukanya harus dekat dengan api. Oke, ini ya kita pakai pinsetnya seperti ini ya. Jangan pinset yang ada gerigi-geriginya, harus pinset yang seperti ini agar memudahkan juga ya. Jangan lupa difiksasi terlebih dahulu pinsetnya. Kemudian cawan Petri yang berisi cakramnya juga difiksasi kembali. Jika sudah, angkatnya juga jangan terlalu lebar, sedikit saja. Kemudian kita ambil satu cakram saja. Oke, bentar ya, ambil satu cakram. Ini pembuatannya pakai kertas kertas saring, jadi sehingga kalau ngambilnya itu ada yang bertumpuk, ada yang udah jadi satu, jadi lamanya di situ ya, memilah kertas saringnya. Oke, nah di sini sudah dapat. Oke, fiksasi kembali, ini tetap dekat dengan api.
Kemudian kita angkat cawan petrinya sama fiksasi juga. Nah, kemudian kita tempelkan pada bagian media agarnya di bagian tengah. Oke. Fiksasi kembali, simpan. Angkat lagi. Oke. Kemudian, oh jangan lupa ini fiksasi kembali ya. Sebelum dimasukkan, kita ambil. Pastikan kertas saring yang kita ambil satu lapis ya. Oke. Ambil. Contohnya kita ambil kembali yang berisi bakteri dan media agar. Kemudian kita simpan. Oke, fiksasi kembali, simpan. Ini fiksasi, kemudian ini fiksasi kembali. Kita ambil satu cakram kertas. Oke, fiksasi, simpan. Oke, ini yang terakhir ya, cakram kertas terakhir. Oke. Stop. Ketika kertas cakramnya sudah masuk semua, bisa dilihat ya, 1, 2, 3, 4 sudah masuk semua. Langkah berikutnya adalah memasukkan antibiotik ke dalam masing-masing cakram sesuai dengan konsentrasinya. Nah, oke, kita gunakan yang 10 mikron. Jadi sudah kita buatkan belangkonya dulu gitu ya, ditara dulu bahwa satu cakram ini bisa menyerap 10 mikron. Makanya kita gunakan mikropipet yang 10 mikron. Nah, 10 mikron kita gunakan. Tipnya juga berbeda ya, bukan biru lagi tapi yang kuning. Ini menyesuaikan dengan besaran dari mikropipetnya. Gitu ya. Biasanya 10 sampai 100 mikron itu tipnya yang kuning gitu ya. Atau mungkin ada yang putih juga, tergantung dari merek biasanya. Oke. Berarti kita akan ngambil dulu yang 100 mikron, 100 ppm. Nah, kita ambil 10 mikron. Sama untuk pengambilan antibiotik juga kita harus fiksasi terlebih dahulu. Oke, jika sudah fiksasi kita tekan sekali, masukkan, ambil, fiksasi, tutup, simpan. Nah, ini sudah keambil ya. Nih, di sini bisa terlihat. Ada cairan yang terambil. Oke. Nah, ini biasanya tidak boleh ya, jauh dari api karena ini harus ditunjukkan. Itu jadi saya melihatkan ke kamera. Oke, selanjutnya adalah kita fiksasi. Kemudian kita lihat dulu letak 100 ppm sebelah mana. Oh, ternyata sebelah sini. Berarti kita buka sedikit. Kemudian kita teteskan pada bagian cakram kertasnya. Oke. Jika sudah fiksasi, simpan, begitu seterusnya. Nah, ini bekas konsentrasi 100 ppm kita buang. Nah, setelah dibuang, kita akan menggunakan tip baru kembali. Nah, ingat ujungnya jangan kita pegang tapi pangkalnya boleh ya. Nah, seperti ini kita ambil ke yang 50 ppm. Oke, kita cari yang 50 ppm. Oh, di sini. Oke, fiksasi lagi, simpan. Ininya buang. Kita ambil lagi yang baru. Kita pakaikan. Kita ambil.
yang 25 ppm sekarang fiksasi. Oke, ambil, fiksasi kembali, tutup ya. Simpan. Ini kita fiksasi kembali, kita ambil yang 25 ppm di sebelah mana, kita lihat ternyata sebelah sini. Oke, kita masukkan. Oke, fiksasi kembali, simpan, ininya kita buang, ambil lagi yang baru untuk yang 12,5 ppm. Tutup, fiksasi kembali. Oke, kita lihat untuk 12,5 ppm. Oke, sebelah sini. Oke, simpan, buang. Oke, berarti di sini sudah ada bakteri, media, dan antibiotiknya. Berarti sudah ada. Langkah berikutnya adalah kita menginkubasi cawan petri ini untuk melihat zona hama atau zona bening yang terbentuk. Kita inkubasi kurang lebih 18 sampai 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Baru besoknya kita lihat kembali apakah ada efektivitasnya tidak dari masing-masing konsentrasi, KHM-nya terletak di mana, kemudian nanti baru diukur kepekaan dari zona hama atau zona beningnya. Oke. Sekarang kita inkubasi. Selanjutnya kita akan inkubasi di dalam inkubator. Ini inkubator, suhunya kita sudah set 37 derajat Celcius. Kita buka. Nah, untuk menyimpannya agar uapnya itu tidak terkena pada bagian atas cawan petri, kita balik seperti ini, kita simpan, kita tutup. Nah, kita akan lihat esokan harinya apakah ada pertumbuhan dari bakterinya seperti apa, efektivitas dari antibiotiknya seperti apa. Itu mungkin nanti hasilnya akan kita lihat besok.